Halo semua, perkenalkan nama saya Yobel Andreas Parulian dengan NIM 1401621016, Prodi PPKN Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengerjakan penugasan LKF PKN dengan menganalisis 4 teori dari Afif Cohen. Selamat mendengarkan. Baik, sekarang saya mau menjelaskan 4 konsepsi pendidikan kewarganegaraan menurut Afif Cohen. Nah, yang pertama itu ada pendidikan kewarganegaraan liberal. Apa itu? Nah, di sini siswa dan siswi itu diajarkan untuk harus bisa mengembangkan keterampilan yang ada di dalam dirinya. Dan ini sangat diperlukan untuk proses politik. Dalam arti, untuk kedepannya, peserta didik itu akan masuk ke dalam ranah politik, sehingga mereka akan lebih harus tahu sejak saat ini apa saja yang diperlukan di dalam politik. Yang kedua ada konsep pendidikan kewarganegaraan keanekaragaman. Nah, apa itu? Di sini siswa atau siswi diikut sertakan untuk memahami bagaimana keanekaragaman yang ada di kelompok sosial yang memang itu berbeda-beda. Dan itu pasti akan membentuk dan mewujudkan suatu masyarakat yang bisa mengambil bagiannya di dalam kehidupan nasional. Sehingga peserta didik itu bisa mengembangkan potensinya di dalam keanekaragaman yang ada. Tidak menutup diri atau individualis untuk kedepannya. Nah, konsep yang ketiga ada pendidikan kewarganegaraan kritis. Apa itu? Siswa dan siswi diajarkan untuk tetap mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya, dan itu diperlukan untuk memahami realitas atau fakta yang ada di lingkungan masyarakat, khususnya di dalam ketidakadilan. Seperti apa? Peserta didik ke depan akan menghadapi bagaimana nyatanya di dalam sebuah lingkungan masyarakat, sehingga sejak dini mereka diajarkan untuk bisa mengikuti dan berpikir kritis, baik dari sekarang maupun sampai mereka nanti sudah ada di lingkungan masyarakat. Sekarang konsep keempat yaitu pendidikan kewarganegaraan republik. Di sini siswa dan siswi diajarkan untuk memiliki rasa solidaritas terhadap entitas nasional. Mengapa demikian? Karena siswa dan siswi ke depannya akan harus punya rasa solidaritas yang tinggi dalam kebersamaan yang ada, sehingga itu akan berdampak kepada entitas nasional atau identitas bangsa Indonesia. Baik, adapun kaitannya dengan kelas 1 dari 4 konsep ini, yang pertama KI 1 tentang spiritual yang terdiri dari 4 kompetensi dasar. Nah, ini masuk ke dalam pendidikan kewarganegaraan keanekaragaman. Mengapa? Karena siswa dan siswi diajarkan untuk lebih mengenal serta menjelaskan apa agama yang dianutnya kepada lingkungan sekitarnya. KI kedua yaitu sikap sosial yang terdiri dari 4 kompetensi dasar. Nah, ini masuk ke dalam pendidikan kewarganegaraan republik. Mengapa? Karena di sini mereka akan memulai perilaku yang jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Khususnya ini akan berinteraksi, mempunyai manfaat kepada keluarga, teman sebaya, dan guru yang ada. Kompetensi inti ketiga tentang pengetahuan yang terdiri dari 4 kompetensi dasar. Nah, ini masuk ke dalam pendidikan kewarganegaraan liberal, yang dimana siswa dan siswi kelas 1 SD mereka harus bisa memahami pengetahuan secara faktual. Nah, ini akan merujuk kepada keterampilan individu mereka dan akan berproses kepada ranah politik ke depannya, sehingga mereka bisa mengamati, mendengar, melihat kepada sekelilingnya dengan rasa ingin tahu mereka. Selanjutnya, kompetensi inti keempat yaitu tentang keterampilan. Terdiri dari 4 kompetensi dasar. Ini masuk ke dalam pendidikan kewarganegaraan yang kritis. Mengapa? Karena siswa dan siswi diajarkan untuk mengembangkan, sehingga pengetahuan mereka itu akan menyebar luas dan masuk ke dalam kejelasan dan logika mereka. Dan ini akan merujuk kepada cerminan anak itu sendiri dalam sebuah realitas yang ada di lingkungan masyarakat.